What's up bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama saya Bro Revi. Bro Ida, Bro Jo. Kita mau bahas apa? Intro dulu. Intro. Pada konten kali ini ada yang beda nih dengan tampilannya nih bro. Pakai peci, pakai baju koko ya. Iya, bro. Sarung bawahnya, Bawah sarung nggak bisa Iya, dilihat sarung ya. nih. Nah, pasti pertanyaannya, ngapain sih gitu? Baru disunat atau gimana gitu ya? Sunat. Kering. Ini kok pada pakai baju koko? Kalau pakai baju koko, si koko pakai baju apa gitu ya? Iya. Saya nggak pakai peci, bro. Iya. Nggak ada yang besar. Makanya besar kepala. Besar kepala. Nah, ini kita ingin membahas tentang hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Santri Nasional ya. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? 20? 22 ya. 22. Nah, ini adalah Hari Santri Nasional ya, Bro ya. Ya, betul. Nah, kita intinya adalah ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional, tapi ada sedikit juga kalau kelas sebelah itu tidak membahas terkait edukasinya kan kurang afdol ya bro ya, gitu ya. Jadi kita bahas tentang dari sisi edukasinya, dimana harapan kita Hari Santri Nasional itu bukan menjadi sekedar seremonial aja bro. Betul. Ya, Ada sesuatu di balik itu, bro. sesuatu harus menangkap esensinya apa sih gitu ya. Ketika kita memaknai Hari Santri itu jangan hanya oh iya berarti harus pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci gitu ya. Nggak seperti itu gitu ya. Akan lebih arif lagi kalau misalnya esensinya itu ditangkap. Ya. Apa tuh bro esensi? Ya minimalnya kan kita tidak bicara dari segi agamanya karena kita takutnya tidak berkapasitas menilai itu ya bro ya. Betul. Dan situ bro. Iya, tapi minimalnya yang namanya agama itu pasti akan menyampaikan kebaikan tuh bro. Benar kan? Manapun ya bro ya. Agama manapun. Hari Santri Nasional minimal memberikan gambaran kita sebagai laki-laki khususnya ya kan dapat menghargai nilai-nilai moral. Untuk perempuan juga mungkin di Hari Santri bisa menutup auratnya gitu ini kan. belum lama ya ada Hari Santri Nasional ya. Iya. Baru beberapa dekade Betul, ini betul. ini gitu kan. Ya berharapnya ketika Hari Santri itu memaknai dari hati dulu bro. Dari hati minimalnya merasakan bahwa oh iya ternyata ini Hari Santri. Berarti secara hati pun kita harus mengikuti seperti santri itu seperti apa sih gitu ya. Dari akhlaknya. Kalau kita bicara pemahaman agama kan ya saya juga masih belajar bro. Kita tidak jauh dari terlalu dalam mengupas itu karena takutnya salah. Ada yang lebih berkapasitas itu. Kalau santri itu artinya apa sih bro? Santri. Nah, makanan itu bro. Nah, kalau santri terlalu dalam bro. Santri itu mungkin kalau secara ini apa namanya kaitannya adalah kalau ini sih siswa sekolah, mungkin ya. Siswa. Kalau dalam sekolah dalam lembaga pendidikan itu adalah siswanya. Santriwati ada ya. Nah, santriwati itu jadi lebih kepada siswanya. Nah, cuma kan di sini mengapa sih harus ada Hari Santri ya minimal kita menghargai bahwa gitu. Santriwati ya santri itu juga ikut andil dalam pendidikan, dalam pembangunan yang mungkin selama ini belum terakomodir gitu kan ya. Minimal sekarang diberikan dihargai dengan diberikannya adanya ada hari buruh, hari pendidikan, nah ada hari santri, ibu gitu ya. Hari bapak nggak ada, hari ayah belum mungkin nanti. Hari ibu, hari ayah nggak ada ya bro ya. Nah ini pun bentuk penghargaan bro. Kita apresiasi juga nih Bro Yoyo. Ya kita katakan di sini Bro Yoyo ini non muslim ya. Tapi Bro Yoyo ini menghargai gitu kan. Jadi kita harus saling menghargai. Saya pun istilahnya walaupun saya non muslim saya juga pakai. Kemarin ada instruksi pakai baju putih, sarung saya pakai sarung. Ya peci saya bukan nggak mau pakai peci. Karena nggak ada yang muat ya bro. Nggak ada yang muat. Ada panci juga bro. Kurang 10 bro. Pakai panci bro. Pakai panci. Ayunan kambing. Ada kurang 9 tapi kalau dipakai aduh kekecilan. Ya itu. Jadi esensinya adalah di Hari Santri itu minimalnya kita sebagai pegawai pemerintahan diwajibkan menggunakan seragam seperti ini. Nah kemudian juga untuk anak-anak di rumah juga harapannya adalah esensi yang didapat adalah ya bisa memaknai nilai keagamannya, ngambil hikmahnya, ngambil ininya itu kan paling tidak gitu. Untuk dari segi sikap, perilaku ya kan untuk mungkin lebih mawas diri kalau misalnya perempuan harus sesuai aturan agama ya kan untuk aurat. Yang laki-laki juga sama harus berpenampilan yang baik gitu. Menutup aurat gitu. Aurat laki-laki kan rambut bro. Jadi sebenarnya nggak boleh bro ya kalau di ada yang nggak sendiri nih. Klimis.
Itu ya. Jadi yang kita bahas di sini kita lebih kepada ingin mengucapkan Hari Santrinya sebetulnya, tapi ada esensinya yang di sedikit penjelasannya gitu. Kalau secara keagamaan kita terlalu dalam juga itu kembali lagi kita bukan ahlinya, bro. Salah bro, benar. Takut salah gitu kan. Takut menyinggung, apalagi masalah agama ini kan sensitif. Sangat sensitif. Gitu. Ya bro ya, ada closing statement bro, nggak usah lama-lama bro. Nggak usah lama-lama bro. Iya. Lama-lama saling menghargai bro. Ya bro ya. Kok ngomongin ke saya kayak saya itu seolah orang yang tidak menghargai agama gitu tuh. Kesana ngomongnya. Ya. Dimanapun kita berada ya bro, kita harus Iya. saling menghargai lah antara berbeda agama ya bro ya. Iya. Bro Jo, Semoga di hari santri ini semakin menumbuh kembangkan keimanan sesuai dengan agama yang dianut ya, dan mengembangkan bangsa Indonesia ini sehingga terwujud bangsa Indonesia yang adil dan makmur, Kebinekaan dengan ya. anak-anaknya punya akhlak ya, punya Amin bro. ya, sopan Dalam santun, hati, tingkah bro. laku yang baik seperti itu. Sip lah. Ya. kalau untuk saya sendiri sekarang kita bicara agama ini adalah hal yang sensitif nih bro. Banyak konflik terjadi di luaran sana itu adalah karena agama, karena saling meledek agama, menghina agama. Betul. Ya kan, yang mana kita pun nggak tahu nih yang menghina agama ini memang dari muslim kah atau dari non muslim kita nggak tahu, atau mungkin tidak beragama. Ada mungkin harus saling Kita menghargai bro ya. tapi intinya adalah saling menghargai. Betul. Ya kan, apapun Semua agama baik bro. semua agama mengajarkan kebaikan. kebaikan. Gitu kan ya, semua mengajarkan kembali kepada lakum dinukum waliyadin bro. Ya itu ya, saling menghargai ya, biar agama menjadi agamamu, agamaku menjadi agamaku gitu ya bro ya. Toleransi. Karena Pancasila pun mengajarkan seperti itu. Iya. Toleransi beragama. Jadi contoh keberagaman yang saling menghargai. Betul. Karena kalau kita bicara Indonesia itu memang mayoritas agama muslim, tapi kembali lagi di dalam Pancasila jelas tertuang bahwa kita di beberapa agama ya. Indonesia itu multikultur ya, itu istilahnya Multikultur, gitu ya. multidimensi, multi Jadi semuanya. tetap harus bisa saling menghargai. Dan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang beraneka ragam, beraneka budaya ragam. ragam, suku, agama, ras, Dan sekian ratusan tahun berarti berjalan dengan baik ya bro. dengan baik. Kalau misalnya ada sesuatu itu oknum, ya, Oknum. oknum. Tidak bisa menyalahkan agamanya, tidak bisa Betul. menyalahkan bangsanya, tapi oknumnya. Banyak yang ingin viral Nah, itu gitu nggak bro, baik. kadang-kala ingin viral Menjelek-jelekan menjatuhkan agama. Ujung-ujungnya nanti Ya. klarifikasi minta maaf. Minta maaf. Nah itu seperti itu nggak, kurang arif ya bro ya. Ya, betul. Gitu. Kalau misalnya ingin viral, cari Karya yang baik ya. karya yang baik, Karya yang baik. tidak perlu merendahkan agama orang lain ataupun tidak perlu merendahkan agama khususnya kan gitu ya. Tidak perlu ingin terlihat dia hebat dengan cara menjatuhkan agama, itu nggak boleh. Agama itu sensitif karena bicara keyakinan bro, gitu ya. Betul. Saja paling closing statement dari saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Tetap subscribe, like, komen, berikan kritikan untuk video-video selanjutnya, saran juga untuk video selanjutnya seperti apa. Kita akan membahas tentang pembelajaran dan hal-hal viral seputar pendidikan. Saya Bro Revi, Bro Yuda. Berujuk. sampai bertemu di konten selanjutnya. Salam Guru Indonesia, salam kelas sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.